Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bawa kitab, kita buka halaman 31. Sekarang al-babut tasi' asyara fi fadilatid du'a. Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak ya. Berapa lama enggak ketemu? Setahun. Masya Allah. Iya. Dari 2020. Sekarang 2000. Sudah pertengahan. Setahun lebih. Iya. Pas pembukaan Syawal kemarin, pertama di mana? Waktu Syawal? Baitur Rahman. Arif Rahman. Pertama. Kedua mestinya giliran saya kan? Tutup. Jangan-jangan sentimen ya. Yang sentimen ini kali ya. Iya. Masya Allah. Sudah. Wah, ketemu nih Pak Sudarsono. Nyatanya ditutup. Ya Allah. Sekarang ketemu lagi ya. Insya Allah ketemu lagi nanti di sorga. Maka kebetulan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang fadilatid du'a, yaitu fadilah berdoa, keutamaan berdoa. Maka jangan putus dengan doa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babut tasi'a asyara fi fadilatid du'a. Qala sayyidi asy-syaikh Abdul Qadiri la yanbaghi lil imami wal ma'mumi ayyahruja minal masjidi min ghairi du'ain. Qala Allah ta'ala fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ai idza faraghta minal ibadati fansab fid du'ai warghab fima indallah watlubhu minhu. Wa qad jaa fil hadithi
An Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qamal imamu fi mihrabihi wa tawataratis sufufu nazalatir rahmah fa awwalu dzalika tusibul imama thumma man an yaminihi thumma man an yasarihi thumma tatafarraqur rahmatu alal jamaah thumma yunadi malakun rabiha fulanun wa khasira fulanun farrabih man yarfa'u yadaihi bid-du'a ilallahi ta'ala idza faragha min salatihil maktubah wal khasiru huwallazi kharaja minal masjidi bila du'ain fa idza kharaja bila du'ain qalatil malaikah ya fulan istaghnaita anillahi ta'ala malaka indallahi hajatun intaha. Maksudnya al-babut tasi'a asyara, bab yang ke-19. Bab yang ke-19 fi fadilatid du'a, tentang menerangkan keutamaan doa. Keutamaan doa. Qala telah berkata sayyidi, pemimpin kita, penghulu kita, Asy-Syaikh Abdul Qadir, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Kalimat yang benar Jilan, bukan Jai. Jilan, cuma kalau sudah jadi bahasa kita Jailani. Dia berkata, Syekh Abdul Qadir berkata, la yambaghi, tidak sepantasnya, tidak seyogianya, lil imami, bagi imam salat, wal makmumi, dan makmum, yang tidak pantas apa? Ayah ruja, keluar mereka, minal masjidi, dari masjid, min ghairi du'ain, tanpa berdoa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa idza faraghta, maka apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu, nanti ada tafsirannya, fansab, maka bersusah-susahlah kamu. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhan kamu, farghab, maka berharaplah kamu. Artinya ay idza faraghta, yakni apabila kamu telah selesai minal ibadah, dari satu ibadah, misalnya satu sholat gitu kan, fansab, maka bersusah-susahlah kamu fid du'ai, di dalam berdoa, warhab, dan berharaplah kamu fima, pada apa-apa, indallah, yang dimiliki oleh Allah, yang ada pada sisi Allah, watlubhu, dan mintalah kamu padanya, pada Allah, minhu, dari sesuatu tadi. Jadi maksudnya pelajaran kita pada pagi hari ini ialah menerangkan fadilah doa. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah berkata, la yambagi lil imami wal ma'mumi ayah ruja minal masjid, tidak pantas, tidak seyogianya bagi imam sholat dan makmumnya keluar dari masjid min ghairi du'ain, tanpa berdoa. Salat subuh berjamaah misalnya kan, berjamaah berarti ada imam, ada makmum. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung imamnya keluar, makmumnya keluar tanpa berdoa. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pantas. Gak pantas. Masa habis sholat salam, imamnya langsung keluar. Terkecuali maaf, tapi harus minta izin juga. Imamnya mules, beda. Itu juga harus minta izin kan? Jamaah maaf saya keluar. Kenapa? Mules. Nah gitu. Tapi kalau dalam keadaan sehat, gak ada halangan apa-apa,
salam langsung keluar, imam makmumnya juga keluar diikutin. Itulah yang bagi tidak pantas, tidak pantas. Oleh karena itu kita harus berdoa. Paling tidak kita istighfar, minta ampun. Kok minta ampun habis sholat? Ya, sholat kita kan belum tentu diterima Allah ya. Iya, minta ampun. Kok belum tentu diterima Allah? Ya, kita sholat di masjid apa namanya ini? Baitur Rahim, tempatnya di depan stasiun. Sholatnya di sini, otaknya di Monas. Nah, sholat kita kira-kira bagaimana? Itu makanya istighfar. Ya Allah, masa sudah sholat nggak mau istighfar sama sekali? Gitu ya. Berdoalah pada Allah. Allah berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Maka apabila kamu telah selesai beribadah, maka bersungguh-sungguhlah. Fansab. Maka bersakit-sakitlah, bercapek-capeklah. Ya bersungguh-sungguh itu fi doa, di dalam doa. Jadi setelah ibadah khususnya sholat kita berdoa. Baca Quran juga begitu. Kita habis baca Quran, Shadaqallahul Adzim, tutup gitu kan. Jangan langsung ditaruh di rak. Tapi berdoa dululah, berdoa gitu maksudnya. Doa, penting banget doa kan? Apalagi situasi lagi begini ya. Ya Allah, situasinya lagi begini, corona, begitu. Iya, ya kita berdoa. Itu baru corona, belum Toyota. Kalau Toyota bagaimana kira-kira? Ya Allah. Iya, apalagi Fuso. Wah, gede lagi ya. Masya Allah. Begitu. Jadi kita berdoa. Wa ila rabbika farghab. Dan kita kepada Tuhan harus berharap. Farghab, berharap. Berharap apa yang ada di sisi Allah mudah-mudahan bisa kita capai. Rizki milik siapa rizki? Allah. Milik Allah. Kita berdoa agar diberi rizki. Bukan untuk apa-apa, tapi ini rizki untuk bekal ibadah kepada Allah. Begitu. Ya Allah, berikanlah rizki padaku ya Allah untuk bekal ibadah kepada Allah. Ibadah kan macam-macam. Ibadah sholat, ya. Ibadah haji, ibadah zakat, ibadah kawin lagi. Kata dia tadi. Ya Allah. Begitu ibadah. Ya kalau kita ibadah nggak ada rezeki bagaimana? Iya, gelisah ya Allah. Coba nggak ada rezeki, mau sholat subuh berjamaah, gimana ya? Rezekinya nggak ada. Tuh. Termasuk sarung kan rezeki ya. Mau sholat nggak ada sarung, gimana? Ya Allah. Iya. Jadi berdoa agar kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Ada hadis. Wa qad jaa fil hadis, dan sungguh telah datang di dalam hadis. An Anas bin Malik, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, bahwa sesungguhnya Nabi berkata. Nabi berkata, ucapan Nabi begini. Idza qamal imam, apabila berdiri seorang imam salat, fi mihrabihi, di tempat imam. Ini mihrab namanya ya. Mihrab. Sebutnya biar gampang, pengimaman. Iya. Orang sini apa? Pengimaman. Tempat imam berdiri. Bahasa Arabnya mihrab. Apabila telah berdiri imam di mihrabnya, di sini imamnya Ustaz siapa tadi? Enggak, ini Ustaz Cokro Aminoto tuh. Ustaz Cokro udah berdiri tuh. Oh, jadi imam sholat subuh. Watawatarat, dan berturut-turut as-sufufu, barisan. Oh, barisannya banyak. Mulai dari kanan terus berderet. Saf pertama, yang kedua, ketiga, sampai selesai sana, paling akhir. Berdiri itu. Semuanya berdiri. Kalau itu terjadi, nazalatir rahmah, maka turunlah rahmat. Kasih sayang Allah.
Iya. Turun rahmat. Ya Allah, turun rahmat. Diberikannya pada siapa? Ya kepada orang yang ada di dalam masjid, yang mau salat berjamaah. Fa awwalu dzalika tusibul imam. Pertama kali orang yang kena rahmat itu, diturunin rahmat itu oleh Allah, al-imam. Imam pertama kali dapat rahmat. Alhamdulillah ya. Iya, maka kalau suruh jadi imam, silakan imam ya. Memang mampu, jangan ente aja dah, ente aja jangan. Kecuali kalau memang nggak mampu ya. Kalau memang mampu jadi imam, gitu. Jadi pertama kali rahmat itu turun pada imam, masya Allah. Sudah itu kepada siapa? Summaman, kemudian kepada orang an yaminihi yang ada di sebelah kanannya imam. Imam menghadapnya ke sana kan? Sebelah kanannya berarti sebelah mana? Sana, iya kan? Kan menghadapnya ke sana. Sebelah kanan berarti sana kan? Iya, tuh. Sebelah kanan. Rahmat turun ke sana. Sudah itu summaman, kemudian orang an yasarihi yang ada pada sebelah kirinya. Berarti terus ke sana. Soft pertama, kedua juga begitu, dari sana dulu turun rahmat, terus ketiga terus begitu tuh. Itu rahmat turun, rahmat turun. Itu kalau imam sudah berdiri tegak untuk mengerjakan sholat berjamaah. Maka kalau kita mau makmum, tuh mau makmum, sholat berjamaah kita jadi makmum. Saf depan masih ada yang bolong. Maju, ente aja ente aja. Enggak benar begitu. Ente aja, ya jangan. Justru harus berebut saf pertama. Ada satu keterangan saf pertama pahalanya lebih besar dari saf yang kedua, ketiga dan seterusnya. Semakin ke sana ya pahalanya sama 27, tapi 27-nya kecil begitu. Maka kalau ada orang sholat berjamaah, begitu sampai di masjid, misalnya di masjid, ketemu imam lagi tasyahud akhir, bagaimana, ikut enggak? Ya ikut langsung. Kalau enggak ikut, dia tidak niat sholat berjamaah, enggak ikut, sholatnya cuma sendirian, enggak dapat 27. Kan sholat berjamaah 27 pahalanya kan? 27. Nah sekarang orang baru datang, imam lagi tasyahud akhir, ikut. Orang itu dapat pahala 27, tetap 27. Nggak adil dong Allah. Kenapa nggak adil? Ya adil Allah. Cuma 27-nya jelas beda dengan saf pertama yang ketemu takbiratul ihram imam. Kalau saf pertama atau yang ketemu dengan takbiratul ihram imam, mungkin kalau bisa digambarkan 27-nya 27 kontainer ya. Kontainer 27 kontainer. Sedangkan yang baru datang ketemu tasyahud akhir ya 27 juga. Cuma 27 gelas. Gelas kan kecil. Ya begitu. Jadi Allah adil begitu tuh. Itu ya. Jadi kalau ketemu saf pertama masih kosong, kita ada di belakang, cepat isi. Isi begitu kan? Iya. Sebab selah antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain ini kosong. Itu setan akan tinggal di situ. Kalau setan akan menempatin di situ, itu menggoda kanan kiri orang yang sedang berjamaah gampang digoda. Tadinya bacaannya khusyuk, sebab ada godaan setan jadi tidak khusyuk. Begitu tuh ya. Itu celah-celah itu diisi setan. Nah sekarang sekarang nih kita itu memudahkan kepada setan menempati celah-celah itu. Iya dikasih tempat. Iya kan? Soalnya jaga jarak. Ya Allah. Satu sini. Sini kosong kan? Setan di sini. Ya Allah, gimana ya? Di mana? Begitu tuh. Ya? Enggak tahu tuh. Begitu tuh ya. Jadi kita harus begitu, isi soft yang kosong. Sudah, itu rahmat ya, rahmat. Tsumma tatafarraqar rahmatu alal jamaah. Kemudian rahmat itu berpisah-pisah. Untuk siapa? Alal jamaah, untuk jamaah semuanya tuh.
Jadi jamaah semuanya kebagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebagian, walaupun kebagian duduknya itu atau sholatnya di luar. Ini kalau sholat Jumat sampai luar ya. Iya. Walaupun yang di luar itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu summa yunadi malak. Kemudian malaikat memanggil-manggil. Cuma enggak kedengaran kita. Panggilannya bagaimana? Robiha fulan, beruntung si fulan. Enggak diterangkan namanya di sini. Robiha fulan, beruntung si fulan. Kalau diterangkan namanya satu-satu lama banget ya. Beruntung Sudarsono, beruntung Pak Cokro, beruntung Ustadz Didin. Oh lama banget tuh, lama banget. Robiha fulan, wa khasira fulan, dan rugilah si fulan. Jadi ada yang beruntung, ada yang rugi. Yang beruntung siapa? Farrobihu, maka adapun orang yang beruntung, man yaitu orang yarfa'u yang mengangkat yadaihi kedua tangannya bidu'ai, dengan berdoa ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Idza faraha, apabila telah selesai dia min sholatihil maktubati, dari sholat maktubah. Jadi malaikat panggil-panggil, untung tuh orang. Siapa yang beruntung? Yaitu orang yang mengangkat dua buah tangannya setelah sholat fardu langsung berdoa kepada Allah. Itu orang yang beruntung. Maka maaf, sudah kita pelajari begini, kita tinggal praktekkan. Sudah salam, ya doa lah. Kan ada wirid kan? Ada istighfar, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Terus tuh orang yang membaca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat, dapat pahala seperti orang yang memerdekakan hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail tidak punya keturunan yang jadi hamba saya. Seandainya Nabi Ismail punya keturunan yang jadi hamba saya, dimerdekakan, pahalanya banyak sekali itu pahalanya. Begitu. Itu cukup dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali tadi? 10. Ditambah setelah sholat subuh, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni, wahai Allah selamatkanlah aku minan nar, dari neraka. Itu supaya dibaca kata Allah, kata Rasul 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sampai 7 kali. Ada guru menambahkan kalau sudah 7 kali ditambah kalimat salimin. Jadi misalnya begini, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nari salimin. Artinya salimin apa? Selamat. Itu Rasulullah menganjurkan doa itu dibaca setelah sholat maghrib dan subuh. Oh, sholat maghrib dan subuh iya. Di masjid saya, lohor, asar, semuanya dibaca. Boleh? Boleh. Boleh, bagus. Bagus. Cuma anjuran Nabi setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Nabi berkata, kalau setelah sholat subuh itu doa dibaca, Allahumma ajirni minan nar, berapa kali tadi? 7 kali. Subuh kan menjelang siang, berarti kan siangnya orang itu meninggal. Kata Nabi, maka orang itu selamat dari neraka. Kalau meninggal siang itu. Kalau dibaca maghrib, setelah maghrib, setelah sholat maghrib dibaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya malam hari itu orang itu yang membaca meninggal, bebas dari neraka. Tuh, Masya Allah kan? Itu doa. Maka perlu dibaca. Dah, ada doa lagi. Allahumma antas wa minkas dan seterusnya. Itu juga dibaca. Jangan seperti orang yang lain, Allahumma antas salam, minkas salam. Ini Allahumma lantas jalan, mau jajan. Ya Allah, gimana? Allahumma antas salam itu yang dibaca. Itu doa. Ya Allah. Iya kan? Baca lagi ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Ayat apa itu? Ayat kursi. Masya Allah. Fadilahnya,
orang yang membiasakan baca ayat kursi dijauhi dari setan. Takut setan tuh. Apalagi yang membaca orangnya gede kayak Pak Sudar. Wah, takut setannya. Orang nggak baca juga takut ya. Apalagi baca ayat kursi, masya Allah. Itu ayat kursi. Terus ditambah lagi. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Tuh. Ayat apa itu? Surat apa? Al-Baqarah. Tiga ayat terakhir kan. Orang yang membiasakan begitu baca itu ayat, rumahnya dijamin oleh Allah tidak bakalan dimasukin oleh setan. Iya. Itu 3 ayat itu, 3 ayat. Maka kalau kita punya rumah, begitu masuk, ini bulu kuduk berdiri ya, apa namanya? Merinding. Oh, merinding orang sini ya. Merinding. Jangan-jangan ada setannya ini. Baca itu ayat, setannya takut. Iya, setannya takut. Begitu. Udah dibaca itu, dibaca lagi. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti dan seterusnya. Iya kan? Itu ayat fadilahnya besar sekali. Kalau ayat itu dibaca, insya Allah yang membiasakan baca bebas dari hutang. Punya hutang enggak? Punya hutang. Yang bilang banyak ente ya, bukan saya ya. Ya Allah. Iya. Itu dibaca itu. Dibaca. Iya, dibaca itu bebas dari hutang. Iya. Dibacanya dari kulillahumma malikal mulki, begitu ya? Iya itu. Iya, itu ayat 26 27 surat Ali Imran kalau nggak salah itu. Satu saat Rasulullah berjamaah, ada orang tuh salam bangun. Akhirnya ditanya, ente sudah sholat bangun nggak mau baca doa kayak orang munafik? Mohon pamit Rasul, merendah dia. Kenapa? Kalau saya lama-lama di sini istri saya belum sholat. Emang bagaimana? Pakaian untuk nutup aurat saya pakai ini sekarang. Jadi gantian dengan saya Rasul. Makanya saya pulang cepat-cepat biar ini pakaiannya gantian dengan istri saya. Oh ya silakan. Gitu. Akhirnya besoknya lagi ngomong dengan Nabi. Nabi, Rasul, doain dong. Emang kenapa? Aduh saya jadi orang miskin banget. Terus mau beli tutup aurat nggak ada untuk beli itu. Saya miskin. Bahkan saya banyak hutang lagi. Tolong kasih amalan biar hutang saya cepat kebayar. Akhirnya Nabi nganjurkan, tolong dibaca tuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli. Ditambah tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Baca setelah sholat banyak-banyak, insyaallah rezeki ngalir. Bisa beli pakaian untuk dipakai sholat. Hutang kamu bisa kebayar. Begitu. Akhirnya diamalkan. Benar rezekinya ngalir. Sudah ngalir bisa dibeli itu pakaian. Hutang kebayar. Itu tandanya orang yang mau berdoa. Begitu ya. Oh berdoa begitu. Iya itu makanya itu doa. Kita teruskan ya. Jadi begitu jamaah selesai sholat ada panggilan dari malaikat. Panggilannya Robiha fulan wa khosira fulan. Beruntung fulan dan rugilah fulan. Yang beruntung setelah sholat angkat 2 buah tangan langsung berdoa. Itu yang beruntung. Sekarang yang rugi siapa? Wal khosiru orang yang rugi huwaladzi yaitu orang kharaja yang keluar minal masjidi dari masjid bila doain tanpa berdoa. Tuh. Jadi orang yang rugi setelah sholat berjamaah yaitu orang yang keluar dari masjid nggak berdoa. Itu rugi. Ingin rugi atau ingin untung? Untung. Berdoalah ya. Berdoalah. Masya Allah. Iya. Berdoa.
Jadi orang yang rugi begitu. Fa idza kharaja bila du'ain, maka apabila dia keluar tanpa doa, qalatil malaikah, maka malaikat berkata, ya fulan, wahai fulan, istaghnaita, apakah engkau tidak memerlukan anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, malaka, apa milik kamu, indallahi, di sisi Allah, hajatun hajat, intaha, telah selesai ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuh. Jadi kalau orang itu tidak berdoa pada Allah, ditanya oleh malaikat, apa kamu tidak perlu apa-apa yang di sisi Allah? Itu ada pertanyaan begitu. Cuma maaf, kita memang nggak mendengar begitu kan? Iya, kalau mendengar kita doa gitu ya. Getol berdoa sebab mendengar. Tapi memang kita tidak mendengar, jadi ya udah ngeluyur aja begitu ya. Padahal doa penting sekali, ya Allah. Memang banyak panggilan malaikat pada manusia yang tidak didengar. Di antaranya, setiap hari bumi itu manggil-manggil kepada manusia. Yabna Adam, wahai anak manusia, anak Adam, kulu wasrobu masyitum wastahitum. Bumi itu setiap hari manggil 70 kali kepada manusia. Wahai anak Adam, kita anak Adam kan? Makanlah sepuas kamu, makanlah apa yang kau sukai. Tuh, suruh makan, suruh minum menurut keinginan kita. Fa inni la'akulanna luhumakum wa juludakum. Sesungguhnya aku nanti akan makan daging kamu dan kulit kamu. Itu panggilan bumi setiap hari 70 kali kepada kita. Cuma kita enggak mendengar. Emang kita dimakan bumi? Iya, kalau kita udah meninggal kan dikubur. Begitu dikubur, coba setahun dibuka tuh kuburan, digali, masih ada nggak jasadnya ya? Nggak ada, ya Allah. Ada yang ngomong ada itu. Seorang ulama begitu mau dipindah masih utuh, itu pilihan. Kita bukan ulama, apalagi ulama ubaru juga enggak. Nah, iya. Ya kita dimakan tanah, iya. Masya Allah, dimakan tanah. Memang dijamin tuh ulama nggak dimakan tanah, apalagi Nabi. Seandainya itu masih seandainya, tapi nggak ada yang berani. Ada yang berani menggali makam Nabi, oh masih utuh tuh. Tapi nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani mau jadi apa nanti itu, gitu. Masih utuh. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, orang mana itu? Banten, orang Serang. Iya. Itu waktu dia meninggal 1 tahun, kan peraturan kuburan di Mekah, kalau sudah dikubur 1 tahun, nih diangkat. Kalau tinggal tulang ya tulangnya diangkat, dipindah ke tempat yang jauh. Itu peraturan. Sampai sekarang juga begitu. Begitu udah 1 tahun dikubur, Syekh Nawawi itu kuburannya dibuka. Kalau di sana kan kuburannya cuma ditutup, nggak diuruk seperti kita di sini. Tutup gitu. Diangkat. Begitu diangkat, subhanallah, masih utuh. Masih utuh. Jasadnya masih utuh, kain kafannya juga masih utuh gitu. Akhirnya yang memindah itu tanya pada pengurus makam. Ini ada makam nomor sekian, blok ini gitu. Mayatnya masih utuh, bagaimana? Akhirnya dilihat stambuknya itu ya, catatannya. Oh, ini Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ulama besar dari Jawa. Waktu itu belum ada nama Indonesia. Jangan dipindah, itu ulama besar. Begitu tuh. Masih utuh. Masih utuh. Nah, kalau kita bagaimana kira-kira? Ya Allah, habis dimakan tanah. Allahu Akbar. Gitu tuh. Ya, betul. Kita teruskan. Qala an-nabiyyu, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ay khalisuha, artinya murninya ibadah. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Anasin, dari sahabat Anas,
wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang benar. Tuh. Jadi kata Nabi, doa adalah otaknya ibadah. Manusia punya otak. Punya otak enggak? Punya. Kalau enggak ada otaknya kira-kira bagaimana? Ya Allah. Iya. Dan ibadah juga begitu, ada otaknya. Ibadah sholat subuh, sholat lohor, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah puasa. Ada otaknya. Otaknya apa? Doa. Sudah puasa kita doa. Sudah haji kita doa. Kita sholat kita doa. Begitu kan? Iya. Sudah makan ada doanya enggak? Ada. Allahumma atau alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana. Nah, itu doanya. Bukan musingin ya. Minal musingin. Yang dimakan sedikit kali, dimakan habis sama ente. Dari musingin. Untuk anaknya dimakan semua, ibunya jadi musing. Jadi pusing gitu. Ente aja pinter ngomong lah. Iya. Ya kalau enggak pinter ngomong bukan sudar. Iya. Iya, saya jadi ingat nih. Tapi peringatan bagus kok. Waktu ke haji bareng Ustadz ya? Pak Arifin. Oh, Pak Arifin ya. Iya. Hah? Oh iya. Iya. Tapi walaupun di Mekah di Madinah hubungan ke saya langsung terus, nggak putus-putus bener. Nggak putus-putus. Sudah itu, udah selesai haji. Ya saya doakan mudah-mudahan haji mabrur. Iya. Mudah-mudahan jadi haji mabrur. Saya kan namanya Sudarsono Kiai itu. Ada artinya itu. Apa itu artinya? Sudarsono itu artinya sudah sadar di sono-sono. Begitu. Pintar juga dia. Katanya sudah sadar di sono-sono. Tadinya nggak sadar ya. Ya Allah sudar. Ya begitu tuh. Masya Allah. Jadi berdoa. Nah. Habis makan ada doanya, mau makan ada doanya. Maaf nih. Bukan porno. Mau hubungan intim dengan istri, ada doanya. Ada. Hafal enggak? Apa loh? Enggak, kalau enggak hafal belajar dulu sama Ustadz nih. Ini ada saya. Allahu Akbar. Iya, itu mau ada doanya. Selesainya juga ada doanya. Bukan selesai begitu aja akhirnya tinggal, bukan. Ada doanya. Itu harus hafal ya. Iya. Yang mau nikah tolong apa udah nikah semua nih. Yang mau nikah belum bisa doanya tanya ke Haji Sudar tuh. Gitu. Semuanya ada doanya ya. Kita teruskan. Wa innama kana mukhuha di amroini. Ahaduhuma annahu imtithalu amrillahi ta'ala haitsu qala ud'uni fa huwa mukhul ibadah wa khalisuha. Wa innama kana, dan hanya adalah doa mukhuha adalah otaknya ibadah. Doa disebut otak ibadah. Li amroini karena ada dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma adapun salah satu dari dua perkara, annahu yaitu bahwa sesungguhnya berdoa imtithalu amrillahi ta'ala yaitu mengikuti perintah Allah. Haitsu qala sekira-kira Allah berfirman, ud'uni, tuh, berdoalah kepada aku. Ada ayatnya terusnya, astajib lakum, aku kabulkan doa kamu. Begitu tuh. Jadi doa itu disebut mukhul ibadah, otaknya ibadah, karena orang yang berdoa berarti mengikuti perintah Allah. Perintah Allahnya yaitu ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pada aku, astajib lakum, aku kabulkan doa kamu. Begitu tuh. Jadi kalau ada orang ingkar dengan doa berarti tidak mengikuti perintah Allah. Iya, perintah Allah pada ud'uni itu, berdoalah pada aku, mintalah pada aku, astajib lakum, tuh, akan aku kabulkan, aku kabulkan doa kamu. Begitu. Itu yang pertama. Maka mari kita senang berdoa, begitu ya. Apalagi kalau kita berdoa pada waktu yang mustajab, masya Allah, sangat kita dianjurkan oleh agama. Berdoalah pada waktu mustajab,
Insya Allah doanya juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Terus waktu mustajab kapan? Di antaranya waktu mustajab setelah sholat yang 5. Tuh waktu mustajab. Maka jangan kabur setelah sholat. Terus ada lagi, ada kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Antara jam berapa kira-kira? Jam 2 sampai subuh. Itu sepertiga malam terakhir. Kan malam dibagi 3. Ada berapa jam satu malam? Satu malam 12 dibagi 3, 4 jam berarti kan? Berarti sepertiga pertama dari jam 6 sore misalnya lah sampai jam 10. Itu sepertiga pertama. Dari jam 10 sampai jam 2 malam sepertiga yang pertengahan. Dari jam 2 sampai taruhlah subuh begitu ya. Itu sepertiga yang terakhir. Rasul berkata, sepertiga terakhir adalah waktu mustajab. Kita berdoa, bangun, bangun. Jangan dihabiskan terus untuk tidur. Saya bangun, Pak Ustadz, ya terus untuk kencing doang, ya, kencing doang. Untuk tahajud, ya tahajud, minta kepada Allah. Begitu kan? Itu. Terus ada lagi waktu mustajab, ada. Kapan tuh? Yaitu antara khutbah pertama dan kedua. Khutbah Jumat. Khotib lagi khutbah kan? Khutbah pertama selesai, kan duduk. Nah di situ tuh waktu mustajab. Bangun lagi khutbah yang kedua. Itu antara khutbah yang pertama dan kedua itu waktu mustajab. Maka maaf, kalau kita dengerin khutbah jangan ngantuk aja. Ngantuk aja. Bangun-bangun udah komat. Ya nggak ketemu waktu antara khutbah pertama dan kedua. Jangan. Begitu kan? Walaupun ngantuk tidur itu kan nggak apa-apa, tapi alangkah indahnya kalau kita ketemu dengan waktu antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu waktu mustajab. Memang kadang-kadang begitu yang ngantuk ya. Ngantuk. Apalagi maaf, habis kerja keras. Jam 10:30 istirahat. Makan lahap. Tuh, makannya kenyang. Masuk masjid Baitur Rahim. Ada AC, sana sini AC ya. Iya. Adem, enak tuh. Akhirnya tidur ngantuk begitu. Bangunin kawan, bangun. Udah selesai azan, khutbah, udah itu. Lagi qomat, baru tangi kata orang Jawa. Ya Allah. Jangan ya, jangan. Itu waktu mustajab. Kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Itu yang pertama ya. Jadi doa disebut mukhul ibadah karena yang berdoa mengikuti perintah Allah, yaitu ud'uni. Yang kedua, wasani annahu idza ra'a najahal umuri minallahi ta'ala qata'a amalahu amman siwahu. Yang kedua, wasani adapun yang kedua annahu ialah bahwa sesungguhnya dia idza ra'a apabila melihat najahal umuri akan suksesnya urusan-urusan minallahi ta'ala dari Allah ta'ala qata'a maka ia memutuskan amalahu angan-angannya amman siwahu dari orang selain Allah. Wada'ahu dan dia berdoa kepada Allah lihajatihi untuk keperluannya wahdahu pada Allah semata. Wa hadza huwa aslul ibadah dan inilah yang disebut pokok ibadah. Wali annal hardo dan karena sesungguhnya tujuan minal ibadati dari ibadah as-sawabu yaitu pahala. Alaiha atasnya. Wahwal matlubu dan itulah yang dicari bidu'ai dengan doa. Jadi yang kedua, doa disebut mukhul ibadah, yaitu apabila orang yang berdoa, doanya dikabul oleh Allah, dia sudah nggak ada ghirah, nggak ada ghirah, nggak ada semangat kepada orang lain. Saya udah berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi semangatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya juga begitu. Saya berhajat pada Allah, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pada orang lain tidak, gitu. Jadi sudah tambah-tambah mantap keimanannya. Begitu ya? Iya, tambah-tambah mantap keimanannya. Wa qala al-Hakim dan telah berkata Imam Hakim, innama sara mukhan li annahu tabarra minal hawli wal quwwati wa tirafun bi annal asya'a kullaha lahu ta'ala wa taslimun ilaihi. Dan telah berkata Imam Hakim, innama sara hanya saya jadilah itu doa mukhon.
otak ibadah. Jadi menurut Imam Hakim, doa itu disebut otaknya ibadah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya doa itu tabarra, menahan, minal hauli, dari daya upaya, wal quwwati, dan kekuatan, waqtirafun, dan pengakuan, bi annal asya'a, bahwa sesungguhnya sesuatu, kullaha, semuanya, lahu ta'ala, adalah bagi Allah Ta'ala, wa taslimun ilaihi, dan diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Imam Hakim, doa disebut mukhul ibadah, otaknya ibadah, karena orang yang berdoa itu akan menahan haul, daya upaya, wal quwwatah, dan kekuatan. Dan dia mengaku bahwa segala sesuatu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya berdoa. Saya nggak ada haul, nggak ada daya upaya, dan nggak ada kekuatan. Yang punya cuma Allah, begitu. Jadi ikrar, saya nggak ada apa-apanya. Makanya saya berdoa. Begitu. Maka doa disebut mukhul ibadah. Maka kita sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu. Itu makanya dia baca itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita jalan malam hari di kampung, listrik belum ada, mau pengajian, aduh gelap banget, gimana nih? Ada pohon gede, katanya angker, katanya itu. Kalau mau lewat situ, kebetulan sendirian kan, jangan amit-amit anak babi mau lewat, jangan, orang gagahnya begini kok anak babi, anak bagong, jangan. Itu yang dibaca, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kan? Iya. Ya Allah, anak bagong ya. Jangan. Itu yang dibaca. Iya, misalnya ada setan di situ menggoda, nggak jadi. La haula wala quwata. Iya, jadi setannya nggak ada upaya juga, nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan untuk menggoda orang yang mau berangkat pengajian. Begitu. Itulah. Jadi segala-galanya itu dari Allah, begitu. Masih ingat nggak? Tahunnya saya lupa. Ada petinju leher beton, siapa namanya? Mike Tyson, ya. Mike Tyson. Waktu itu dia sesumbar. Nggak ada makhluk di muka bumi ini yang bisa merobohkan saya, katanya. Wah, hebat banget. Katanya nggak ada yang bisa merobohkan. Tahun berapa tuh, saya lupa tanya tahunnya ya. Diadu dengan Douglas, ya. Iya, diadu dengan Douglas. Di Jepang diadunya. Padahal ini tadinya pemain apa? Iya, bukan pemain tinju asli, bukan. Makanya udah diremehkan sekali. Tapi nyatanya bagaimana? Ronde ke-7. Masih ingat Pak Kiai? Iya, nonton. Nonton. Ronde ke-7 ditonjok, rontok, jatuh nggak bisa bangun. Itu bagaimana coba? Itu kembali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Maka jangan sombong. Kita nggak boleh sombong. Berdoalah, ya. Iya, berdoa. Oh, harta saya masih banyak, nggak perlu doa. Jangan begitu. Harta gampang hilang. Harta gampang lenyap. Ada seorang kaya raya, Pak. Kaya raya, iya. Anaknya kalau nggak salah 7. Anaknya berapa? 7. Setelah dapat gusuran, bapak ibunya udah meninggal, anak-anaknya sepakat, jual aja yuk, jual. Satu anak dapat pembagiannya nggak tanggung-tanggung, 7M. 7M. Ember. M beneran tuh. Bener 7M. Allahu Akbar. 7M. Kayak apa 7M ya? Enggak tahu lah. Kalau dibelikan cendol se-Pulau Jawa bisa minum semua itu. Tapi salah satu di antara anaknya itu benar, Pak. Enggak lama habis. Terus yang habis, maaf, bukan merendahkan pekerjaan. Sekarang jadi tukang parkir. Padahal tadinya 7M benar. Jadi tukang parkir. Untungnya rumah kebeli di daerah pinggir sana lah pokoknya. Nggak saya sebut tuh. Di pinggir itu. Itu tuh. Ya Allah. Itu yang namanya harta. Jangan dibanggakan. Ya. Bisa lenyap begitu ya.
Korun bagaimana? Ya Allah, luar biasa kekayaannya. Tapi lenyap begitu kan? Iya, begitu. Jadi kita kembali kepada pengajian, kita senanglah berdoa pada Allah. Kalau kita berdoa pada Allah, berarti kita ikrar, iktiraf, mengaku bahwa saya nggak ada apa-apanya. Yang hebat, yang kaya, yang kuat Allah, begitu kan? Iya, Allah. Kita nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Begitu. Kekuatan nggak, cakep nggak, cakep umur 20 sampai 30, udah 70. Peot kata dia. Bukan kata saya, kata dia itu peot. Iya, rambut tadinya hidung. Iya, rambut tadinya hidung ya. Ayeuna bodas, kayak rambut saya kan udah putih semua. Alhamdulillah, diingatkan oleh Allah gitu kan. Rambut kamu putih, sebentar lagi dibungkus pakai kain. Iya, peringatan dari Allah tuh. Maka syukur yang punya rambut putih. Jangan, ya rambut saya putih gimana, akhirnya disemir. Setelah disemir nggak cocok. Ini udah peot, rambutnya masih hitam. Kebetulan yang disemir cuma rambut kepala, kumisnya nggak disemir. Ya, kata orang Jawa, blorok. Blorok itu ada hitam, ada putih, namanya blorok, kayak ayam blorok tuh. Ya, sampai segini di sini dulu ya pengajian kita, waktunya habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin muhdar wa ahlil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.